Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini dengan saya Andri Saputra. Untuk materi kali ini, materi yang pertama, sebelum kita melakukan perakitan komputer, jadi di sini kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi itu sangat penting, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebelum kita beranjak ke perakitan komputer, karena di teknik komputer dan jaringan itu nanti berurusan dengan listrik. Jadi untuk keselamatan kita akan tetap jaga, jadi biar kita nanti eh, tidak salah dalam melakukan perakitan dan untuk keselamatan kita sendiri. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang K3LH, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Sebenarnya apa sih K3LH itu? Baik, sebelum beranjak ke K3LH, di sini saya akan memberikan ulasan tentang komputer. Jadi komputer itu apa toh? Jadi yang dikatakan komputer itu adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data dan dapat memudahkan kerja manusia. Jadi komputer itu fungsinya untuk mengolah data dan mempermudah pekerjaan manusia. Jadi itulah fungsi dari atau tentang komputer itu sendiri. Dan jaringan, nah jaringan itu apa toh? Jadi beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain, yang saling bertukar data atau informasi. Jadi yang dikatakan suatu jaringan itu antara komputer dengan komputer itu bisa berinteraksi. Nah, selain bisa berinteraksi, yang dikatakan jaringan adalah beberapa atau gabungan dari beberapa komputer yang saling terhubung. Jadi syarat sebuah jaringan itu harus lebih dari satu. Ya, antara dua komputer, tiga komputer itu sudah bisa dikatakan sebuah jaringan. Nah, itu tadi komputer dan jaringan. Yang selanjutnya, nah, kita penerapan K3LH itu dalam bidang teknik komputer dan jaringan itu seperti apa? Nah, ini akan saya bahas sekilas tentang hal tersebut. Baik, next di slide selanjutnya. Apa sih K3LH itu? Nah, di sini K3LH itu adalah aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Jadi di sebuah perusahaan kita nanti yang lebih kecil lagi di sebuah lab itu kesehatan, keselamatan itu yang lebih utama. Soalnya di lab itu banyak area-area yang berbahaya, mungkin banyak yang nantinya eh, tegangan listrik itu akan berpengaruh ke situasi-situasi kalian. Contoh dari K3LH yang saya sebutkan tadi yaitu semuanya di pabrik, di industri. Nah, tadi yang saya contohkan yang sedikit lebih kecil lagi kalau di sekolahan itu di lab. Nah, di lab itu jadi nggak sembarangan kita harus tetap memakai protokol K3LH. Jadi keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja itu harus kita nomor satukan. Jangan sampai nanti kita di situ kesetrum atau nanti di situ terus kemudian ada yang celaka. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Yang selanjutnya tujuan dari K3LH. Nah, ini tujuannya yaitu menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja. Jadi menjaga kesehatan sebelum ataupun sesudah melakukan kerja. Jadi ini nanti bisa diterapkan di semua ketika kita sudah bekerja ya. Nah, kita bisa terapkannya. Jadi ketika kita berangkat sehat, pulang pun harus sehat. Nah, itu tujuan dari K3LH. Yang selanjutnya, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Jadi rasa amannya itu harus kita tingkatkan. Makanya kita terapkan K3LH. Enggak ujuk-ujuk kemudian kita harus merakit, kemudian yang harus berurusan dengan tegangan listrik, itu enggak seperti itu. Jadi keamanan harus kita jaga.
Yang selanjutnya, melindungi seseorang atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi hak keselamatan siswa-siswa sekalian itu perlu diprioritaskan. Jadi jangan sampai nanti seumpamanya setelah masuk ke lab itu sehat, nanti keluar dari lab kemudian ada yang berdarah atau ada yang tadi yang setrum. Nah, itu akan kita minimalisir. Yang selanjutnya, menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Jadi selain kita menjaga keselamatan kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan teman-teman kita yang lainnya. Jadi kita enggak, ketika kita selamat pasti yang lain juga akan selamat. Yang selanjutnya, manfaat. Nah, di sini ada manfaat K3LH. Ya, manfaat salah satunya adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Nah, dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Dan ini kalau di perusahaannya, mungkin kalau di lab itu jadi untuk melindungi siswa-siswa sekalian tentang hak keselamatannya. Jadi seumpamanya labnya nggak standar industri, kemudian ada yang tersengat arus listrik, nah itu perlu dipertanyakan. Yang selanjutnya, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Nah, jadi lab dibentuk itu harus mempunyai SOP, standar operasional, agar siswa-siswa atau pengguna yang ada di lab tersebut itu merasa nyaman dengan lab tersebut. Yang selanjutnya, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi selain kita menerapkan K3LH, device-device yang kita gunakan itu harus aman. Kemudian yang selanjutnya, menjaga agar tubuh tetap sehat. Nah, ini nanti di slide terakhir gimana cara kita membuat tubuh kita itu tetap sehat. Mengenai K3LH ini saya akan tunjukkan beberapa foto nanti. Yang selanjutnya, nah ini ada prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Nah, ini posisi duduk yang benar. Nah, ini di sini ada posisi duduk yang benar itu seperti ini. Jadi nanti ketika kita menggunakan komputer itu harus seperti ini kalau ingin tubuhnya tetap sehat, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang-orang yang bekerja di depan komputer itu yang pertama biasanya itu matanya sedikit rusak. Nah, kenapa seperti itu? Karena penggunanya itu atau orangnya itu tidak menerapkan standar atau K3LH yang itu. Nah, jadi di sini sudah kelihatan itu bahwasanya jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Jadi antara monitor dan kepala atau mata itu harus sejajar. Jangan sampai mata dan monitor itu tinggi dan rendah. Itu akan membuat mata itu cepat lelah. Nah, kemudian ini nyamankan tempat duduk Anda, nyamankan pundak Anda. Jadi jangan sampai duduknya itu miring atau kemudian condong ke depan. Jadi harus lurus tegak. Terus kemudian bersandar. Nah, jadi harus duduknya harus nyaman benar. Jangan sampai kemudian tempat duduknya juga nggak nyaman, kemudian tempat duduknya nggak nyaman, kemudian terus duduknya juga seenaknya sendiri. Nah, itu perhatikan di bagian pahanya itu harus lurus. Nah, harus disokong dengan tempat duduknya. Nah, itu tempat duduknya harus seperti itu. Nah, jadi harus tegak kalau pengen nantinya tidak ada kendala mengenai kalau kita bekerja di depan komputer. Nah, banyak di luar sana bahwasanya orang yang kerja di komputer itu itu nggak semua. Bahkan orang-orang yang duduk berjam-jam di depan komputer pun ada yang matanya tetap normal pun ada. Nah, seperti apa? Jadi begini, ketika kita menggunakan komputer, mata ini harus dilatih. Seumpamanya depan monitor itu sejam, 2 jam, mata sudah lelah,
Nah, kita harus merefresh mata dulu. Seumpamanya kita harus nengok ke lain tempat, terus kemudian melihat ke yang jauh, biar matanya itu tetap terkondisikan. Seumpamanya melihat yang berwarna-warni, nah itu mungkin bisa bisa membuat mata lebih normal lagi. Nah, yang selanjutnya, nah ini di sini ada yang gambar yang pertama yang sebelah kiri atas itu cara penggunaan keyboard. Nah, di situ ada cara penggunaan keyboard yang benar dan salah, right and wrong. Nah, itu yang benar itu yang gambar tulisannya hijau itu. Nah, itu menggunakan keyboard yang benar. Jadi seperti itu. Jangan sampai menggunakan keyboard itu yang ada di sebelah kanan itu. Tangannya lihat presisi tangannya ya, lihat presisi tangannya, ini yang salah semacam ini. Nah, ini yang salah. Nah, kalau yang benar itu harus lurus, tangan harus lurus biar tangan nggak cepet capek. Terus kemudian yang selanjutnya, yang gambar yang berikutnya itu ada cara pegang mouse. Nah, gambar yang pertama, ketika kita pegang mouse, mouse itu jangan terlalu jauh dengan tempat duduk kita. Nah, jadi tangan jangan terlalu lurus. Kalau terlalu lurus pasti tangan akan capek. Nah, setidaknya itu yang benar, itu yang di lingkaran hijau itu. Nah, seperti itu, jadi nggak terlalu jauh dengan mejanya. Nah, megang mouse pun harus diperhatikan presisi tangan itu biar nggak cepet capek itu seperti apa. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya, nah ini ketika kita menatap monitor, nah itu harus jarak antara monitor dengan mata kita itu setidaknya 45 sampai 70 cm. Karena kenapa seperti itu? Karena radiasi monitor itu bisa dikatakan lumayan tinggi. Jadi kita harus menjaga mata kita biar tetap aman. Biar lebih aman lagi, kalau seperti kita kerja di depan monitor terus, kita harus pakai kacamata anti radiasi. Nah, itu akan meminimalisir kerusakan mata kita. Nah, yang selanjutnya itu gambar yang tadi sudah dijelaskan, penggunaan mouse. Jadi seperti itu penggunaan mouse yang benar, presisi antara klik kanan, klik kiri, scroll itu harus sama. Yang selanjutnya, ini ada posisi duduk yang salah, dan diperlihatkan jangan sampai ketika kita bermain atau menggunakan komputer atau menggunakan laptop itu jangan sampai nanti seperti ini. Gambar yang pertama itu sambil duduk kemudian laptop di bawah. Nah, itu nggak benar. Terus kemudian yang gambar yang kedua sambil rebahan, sambil tiduran. Gambar yang tiga pun seperti itu. Laptopnya ada di samping sambil rebahan. Terus kemudian duduk. Nah, ini gambar-gambar 1 sampai 9 tuh itu nggak baik ketika itu diterapkan. Itu posisi duduk yang salah. Nah, ini kalau di meja jangan sampai seperti ini. Nah, jadi ada yang terlalu dekat dengan monitor, ada yang duduknya jauh, ada yang membungkuk, ada yang kepalanya nunduk. Nah, itu gambar-gambar yang sekiranya itu tidak baik untuk diterapkan. Nah, mungkin dengan adanya seperti ini meminimalisir tentang pengaruh komputer di kesehatan kita. Nah, ini yang selanjutnya, duduknya seperti itu, jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah posisi duduk yang salah. Cara menggunakan laptop atau cara menggunakan komputer yang salah ini jangan diterapkan. Harus seperti ini. Nah, duduknya harus tegak lurus agar mata kita nggak cepat lelah, agar badan kita nggak cepat capek. Kalau mata lelah itu harus melihat keluar, melihat pemandangan di luar seperti apa, biar melatih mata kita biar dia nggak fokus ke pemandangan dekat, tapi pemandangan jauh pun tetap kita perhatikan. Nah, mungkin itu sedikit materi tentang K3LH. Jadi materi K3LH ini penting, bisa dibilang penting nggak penting, tapi ini harus diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita.
Baik, untuk materi yang ini tugas, tugas. Tugas silakan Anda catat atau Anda rangkum dari materi yang dari pertama tadi sampai materi yang terakhir. Silakan dirangkum, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa satu lembar, nggak usah banyak-banyak 2 lembar. Nah, nanti ketika Anda sudah rangkum, itu akan diupload di Google Classroom. Nah, jadi materinya merangkum materi ini 1 lembar aja, nggak boleh banyak-banyak. 1 lembar aja, padat, singkat, dan jelas. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, untuk materi ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, terapkan 3M.